Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, saya akan tampilkan saham pilihan di pagi hari ini. Di antaranya adalah ada Telkom dengan support di 3.750, resistance di 3.890 dengan rekomendasi buy. Sementara untuk Era, support di level 478, resistance di 500. MDKA support di 3.250 dan resistance di 3.580. Kemudian ada Silo dengan level support di angka 1.965 dan resistance di 2.170. Semua saham yang ditampilkan dalam sampilan kali ini direkomendasikan buy. Sebelum saya bahas mengenai analisis dari saham-saham pilihan kali ini dari Pak Arya, kita bahas dulu mengenai beberapa informasi yang tadi sudah sampaikan di segmen sebelumnya ya Pak Arya ya. Mengenai kemungkinan akankah terjadi profit taking di tengah penguatan dari IHSG yang kemarin berhasil menembus ke level ataupun rekor tertinggi di tahun ini Pak Arya. Menurut Anda seperti apa? Dan apa yang harus diantisipasi? Ya, memang kita perhatikan kalau dari pergerakan harga ya di kemarin itu walaupun sempat menyentuh 7.008,49 ya, tetapi kemudian terjadi penurunan kembali sehingga closingnya di bawah 7.000 dan kita melihat bahwa di 6966 ya. Jadi kelihatannya level psikologis 7.000 ini masih merupakan satu level resisten yang cukup kuat dan kemudian terbentuk shooting star dalam secara technical analysis terlihat bahwa dominasi dari sellers kembali menguasai. Sangat mungkin terjadi throwback kembali masuk ke kisaran 6930. Jadi ada support di sekarang 6930, 6941 itu sangat mungkin untuk diuji kembali. Nanti kita melihat selama optimismenya bisa bertahan, kelihatannya akan tetap ada di level di atas 6966 ya, itu baru merupakan suatu optimisme yang terjaga. Tetapi kalau kemudian kembali di bawah itu, di bawah 6966, kelihatannya level konsolidasi yang kembali akan dijadikan pergerakan itu range-nya di 6860 sampai 6930. Jika tembus level 6.800-an ini harus waspada begitu, ada kemungkinan kemudian ada profit taking yang berlanjut begitu. Oke. Tadi juga kita menyimak informasi mengenai saham GoTo yang kemudian ini mendapatkan oponen ataupun mungkin lawan yang sama tangguhnya begitu terkait dengan Shopee begitu ya. Secara cakupan pasar at least untuk domestik, seberapa resilient-kah GoTo Pak Arya, dan menurut Anda rekomendasinya seperti apa untuk GoTo? Ya, untuk GoTo sebenarnya memang masih perlu berjuang ya untuk kinerja dari bottom line dari net earning-nya supaya bisa positif. Kita melihat bahwa dari tahun ke tahun memang sudah semakin berkurang kerugiannya, tetapi dari sisi efisiensi maupun strategi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan kelihatannya masih membutuhkan waktu ya. Baik itu dari market share yang bersaing dengan marketplace lainnya atau hailing yang lain gitu. Itu memang masih membutuhkan suatu perjuangan khususnya dari efisiensi. Tetapi dari penguasaan market kelihatannya GoTo ini masih cukup baik ya, dan sehingga kelanjutan usahanya masih sangat dimungkinkan untuk bisa berjalan dari tahun ke tahun, cukup bisa survive ya, tetapi dari sisi efisiensi kelihatannya masih perlu diperbaiki. Baik, oke. Itu tadi analisis mengenai saham GoTo. Kita ke saham-saham pilihan kali ini Pak Arya. Kita ke Telkom terlebih dahulu, seperti apa analisisnya Pak Arya? Ya, untuk Telkom masih cukup baik ya, kita melihat dari indeks sektoralnya juga dari infrastruktur, kita melihat itu penguatan yang cukup baik. Kita melihat dari beberapa emiten-emiten lain juga yang di telekomunikasi itu cukup bagus, pergerakan harganya uptrend. Sedangkan untuk Telkom sudah terjadi konsolidasi di kisaran level terendah 3670 di bulan Juli, akhir Juli ya. Kita melihat di sini ada pola double bottom yang cukup menarik, sangat mungkin terjadi pembalikan arah dari tren turun sejak bulan April sampai ke bulan Agustus, dan bisa sangat mungkin terjadi potensi penguatan lanjutan untuk Telkom. Direkomendasikan untuk bisa buy atau buy on weakness untuk akumulasi beli. Oke, secara 3 bulanan masih mencatatkan pelemahan 5,69%, tapi kemudian secara bulanan dan juga mingguan ini sudah mencatatkan penguatan masing-masing. Oke, ini angkanya kemudian berubah pasca pembukaan di hari ini yang dibuka di zona merah dengan pelemahan 0,52%. Artinya buy on weakness menjadi strategi yang paling menarik untuk Telkom ya, Pak Arya ya? Ya, betul sekali. Jadi bisa di kisaran area support bisa dilakukan pembelian di dekat-dekat area support, dan kemudian nanti bisa dilakukan profit taking di dekat-dekat area resistennya. Jadi di 3750 itu disarankan bisa melakukan pembelian.
Baik, level terakhir setidaknya yang ada di RTI saya ini untuk Telkom 3790, boleh masuk atau tunggu di 3750 dulu, Pak Arya? Sebaiknya mendekati 3750 ya, tapi Oh, ya baik. kalau mau cicil beli silakan pyramiding ke bawah, jadi mulai 3780 sampai Ya, 3750 bisa dilakukan cicil beli. ya term investasi untuk Telkom, jangka pendek Untuk atau jangka Untuk panjang? Telkom sebenarnya bisa untuk jangka panjang, tapi pergerakan harga yang menarik kita melihat bahwa kira-kira dari jangka pendek itu bisa sampai ke level 4.000 di kisaran 1-2 bulan ke depan. Baik, pergerakan ataupun volatilitasnya juga ini bisa dimanfaatkan untuk trading Ya, begitu ya. Baik, betul sekali. untuk rekomendasinya Telkom adalah buy on weakness tadi ya. Ya. Baik, dari Telkom kita ke Era, seperti apa analisisnya Pak Arya? Ya, untuk era juga cukup menarik ya, di mana dari sisi consumer, kemudian optimisme bahwa akan terjadinya juga peningkatan pendapatan dari para masyarakat yang sedang bekerja baik ASN maupun sipil. Kita melihat bahwa proyeksinya di tahun depan juga cukup baik. Kemudian dari sisi konsumsi biasanya menjadi salah satu pilihan utama ya, selain dari kebutuhan pokok. Kemudian ini untuk komunikasi, gadget itu juga jadi pilihan utama, dan sekarang merupakan satu level yang menarik untuk era kembali di area support maupun akumulasinya di kisaran 480-an, dan sangat mungkin terjadi pergerakan upside yang merupakan satu kesempatan opportunity untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Jadi dari kisaran level 478 sampai 500 ini merupakan satu level yang bisa dimanfaatkan untuk di era. Baik, level terakhir ada di 490, nampaknya dibuka di zona hijau, tapi tunggu ke level support yang Anda tadi rekomendasikan ya Pak, untuk Era ada di level 478. Kemudian dari Era kita ke MDKA, seperti apa analisisnya Pak? Ya, MDKA juga masih tidak kalah menarik ya, merupakan salah satu pilihan di mana harga komoditi yang memang diproduksi oleh MDKA ini merupakan juga sepanjang zaman akan menjadi suatu pilihan ya. Oleh karena itu kita melihat bahwa ada optimisme juga di gerakan minornya, ini cukup kecil, level konsolidasi baru breakout kemarin, sehingga kemungkinan akan terjadi optimisme lanjutan untuk MDKA sampai ke level harga 3580, 3600. Silakan dimanfaatkan upside potensial jangka pendek ini sebagai peluang untuk mendapatkan Baik. capital gain. Level terakhir masih di 340, masih jauh dari level support yang Anda rekomendasikan. Sabar dulu ya kalau mau masuk ke MDKA ya Pak. Ya, untuk yang konservatif boleh sabar dulu ya. Kalau yang agresif boleh langsung buy di level sekarang. Oke, dari indikator teknikalnya seperti apa kemungkinan dari MDKA sendiri untuk bergerak mendekati level support yang Anda rekomendasikan? Ya, kalau kita perhatikan memang di situ ada moving average ya. Jadi indikator untuk trend follow-nya salah satunya itu ada moving average selama 20. Jadi rata-rata pergerakan selama 20 hari terakhir itu ada di kisaran 3290. Oleh karena itu di level itu merupakan salah satu entry juga, untuk entry Baik. signalnya bisa di situ, dan kemudian moving average yang 60 di 3250. Baik, kita ke saham berbasis hospital ataupun rumah sakit, ada Silo. Seperti apa analisisnya, Pak? Ya, cukup menarik ya. Kita melihat bahwa ada data peningkatan juga dari traffic bagi para pengunjung yang membutuhkan layanan kesehatan, dan salah satunya Silo juga menampung cukup banyak pasien-pasien yang di first half 2023 itu sudah tercatat data peningkatan yang cukup baik ya, udah di atas 20%. Oleh karena ini menjadi pilihan juga untuk Silo, dari sisi revenue-nya itu peningkatan cukup baik dan terjadi konsolidasi harga di level kisaran 2000. Oleh karena itu secara jangka pendek kita melihat bahwa ada potensi kenaikan ketika ada pelemahan di 1965, itu bisa dilakukan pembelian, dan kemudian bisa dilakukan profit taking di kisaran 2170 untuk Silo. Baik, level terakhir untuk Silo di level 2000 melemah 1,96% pada pembukaan perdagangan hari ini. Ditunggu saja bisa langsung kemudian masuk di level support yang Anda rekomendasikan di 1965. Itu tadi dia saham-saham yang jadi saham pilihan pagi hari ini dari Pak Arya. Ada Telkom, Era, MDKA, Silo, dan pemirsa tetap bersama kami. Sejadah kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Pak Arya Santoso, Presiden Direktur CSA Institute. Pak Arya, ini kita bahas sedikit mengenai Bank Mandiri yang menyentuh level tertinggi, yaitu adalah di level 6.100. Target berikutnya seperti apa dan rekomendasinya seperti apa, dan saham berbasis perbankan yang nampaknya masih kemudian murah lah ya, yang direkomendasikan saham mana saja Pak Arya?
Ya, kalau kita perhatikan Bank Mandiri kemarin itu sempat ke 6.100 ya, walaupun gagal tutup di atas 6.000, itu level psikologisnya di round number 6.000. Kita masih melihat bahwa perbankan yang big caps ya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, kemudian Bank BCA ini merupakan salah satu pilihan utama ya bagi para pengelola dana, khususnya mereka yang menempatkan dana cukup besar ya. Jadi targetnya untuk Bank Mandiri masih kemungkinan ada penguatan lanjutan sampai ke level 6.200. Tapi bagi yang mencari yang masih murah di perbankan itu bisa memilih di Bank Niaga dan Baik. BNBA. Kemudian kita juga bisa memperhatikan cicil beli untuk yang kemudian di second liner itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat itu sedang konsolidasi di level harga 1.170 di kisaran itu. Oke, secara fundamental Bank Mandiri menarik untuk dikoleksi, tapi kemudian untuk investor yang tertarik ke saham-saham berbasis perbankan, tadi CIMB menarik juga untuk dicermati begitu ya Pak Arya ya. Baik, kita ke Ya, update dari betul pembukaan sekali. IHSG pagi hari ini di perdagangan sesi 1 IHSG berada di level 6.973,210, berada di zona hijau pemirsa. Kemudian juga saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada MOLI, MKTR, OBMO, kemudian ada RELF, ada MENN, ada Nelly, SRSN, ada WIDI dan juga ada ISAP. Kemudian juga di top losers diantaranya adalah ada ASA, Euro, Idea, Tris, GPSO, LMAX, Nobu, PTMP dan juga HBAT. Baik, terakhir Pak Arya, analisis Anda untuk ataupun proyeksi lah ya pergerakan IHSG di perdagangan hari ini tentu saja menunggu rilis data inflasi di Amerika Serikat. Ya, Seperti apa? ya, betul sekali. Jadi kita memperhatikan bahwa indeks harga saham gabungan terjadi optimisme di pekan ini, tetapi kita melihat bahwa belum sanggup menembus level 7.000 kembali ya, tapi kita akan memperhatikan bahwa level support 6.941 itu merupakan satu target untuk terjadinya throwback atau pengujian kembali optimisme di market. Kemudian level resistance selanjutnya ada di 6.971 yang juga perlu diperhatikan bahwa setelah menembus 6.971 itu lebih realistis untuk kembali tutup di atas level 7.000. Targetnya masih optimis ke level 7.128 di akhir tahun 7.100 sampai 7.128. Oleh karena itu bagi para investor tetaplah memilih saham-saham pilihan Anda yang berfundamental cukup bagus, yang kinerja perusahaan juga cukup baik, dan itu membuat Anda bisa menjadi investor yang lebih tenang ya. Jadi tidak memilih, kita melihat sekarang kayaknya ada pergerakan di second atau third layer yang juga bisa menjadi distraksi ya bagi para investor jangka menengah panjang. Baik, yang menarik juga adalah terkait dengan data inflasi di dalam negeri. Kalau tidak salah juga akan dirilis minggu ini ataupun mungkin hari ini gitu ya Pak Arya ya. Dan juga di China juga ada data inflasi yang ditunggu. Baik Pak Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen Market Best. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.